Utsman bin Mas'un yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi. Utsman bin Mas'un merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu yang berada pada urutan ke-14 memeluk agama Islam. Utsman bin Mas'un ini adalah seorang muhajirin yang pertama kali wafat di Madinah. Sebagaimana pula ia orang yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi. Iya, berarti dia yang pertama kali orang Islam yang meninggal di sana ya. Utsman bin Mas'un adalah seorang dari beberapa gelintir manusia yang menerima panggilan ilahi dan menggabungkan dirinya ke dalam kelompok pengikut Rasulullah. Apa dek? Ia ditempa dengan berbagai derita dan siksa sebagaimana dialami oleh orang-orang mukmin lainnya. Ketika Rasulullah mengutamakan keselamatan golongan kecil dari orang-orang beriman dan teraniaya, yaitu dengan jalan menyuruh mereka berhijrah ke Habsyi, dan beliau siap menghadapi bahaya seorang diri, maka Utsman bin Mas'un terpilih sebagai pemimpin rombongan yang pertama dari kaum muhajirin ini. Muhajirin itu orang yang berpindah dari satu tempat lain. Nah, yang ini pindahnya kemana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau mereka itu disiksa terlalu banyak disiksa, maka Rasulullah mengingatkan untuk pindah dengan membawa putranya yang bernama Sa'id. Dihadapkannya muka dan dilangkahkannya kaki ke suatu negeri yang jauh, menghindar dari tiap daya musuh Allah Abu Jahal dan kebuasan orang Quraisy serta kekejaman siksa mereka. Jadi musuh-musuh Islam itu adalah ternyata musuh-musuh orang yang dekat dengan Rasulullah, yaitu salah satunya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau sudah menyiksa, dia itu seperti menyiksa hewan, sangat buas. Makanya dikatakan di sini kebuasan orang Quraisy. Dan sebagaimana muhajirin ke Habsyi itu nama lain dari Madinah. Pada kedua hijrah itu, yaitu hijrah yang pertama dan yang kedua, maka tekad dan kemauan Utsman untuk berpegang teguh pada agama Islam bertambah besar. Kedua hijrah ke Habsyi itu telah menampilkan corak perjuangan tersendiri dan mantap dalam sejarah umat Islam. Orang yang beriman dan mengakui kebenaran Rasulullah serta mengikuti cahaya Allah yang diturunkan kepada beliau telah merasa muak terhadap pemujaan berhala dan segala kesesatan serta kebodohan mereka. Itulah makanya mereka tidak suka kayak gitu ya dengan kondisi yang ada pada masyarakat Mekah saat itu. Dan ketika mereka berada di Habsyi, di sana mereka menghadapi suatu agama yang teratur dan tersebar luas, mempunyai gereja, kemudian rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Iya, di saat itu sudah menganut agama Kristen orang Habsyi, orang Madinah itu. Serta agama itu jauh dari agama berhala yang telah mereka kenal di Mekah. Begitu juga cara penyembahan patung dengan bentuk yang tidak asing lagi, serta dengan upacara ibadat yang biasa mereka saksikan di kampung halaman mereka. Dan tentu pula orang-orang gereja di negeri Habsyi itu telah berusaha sekuat daya untuk menarik orang muhajirin ke agama mereka, meyakinkan kebenaran akan agama Masehi, agama Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih itu Kristen Nasrani. Iya, tapi itu berlakunya pada saat Nabi Isa ada. Ketika Nabi Isa sudah tidak ada, maka yang diberlakukan itu, yang diajarkan itu bukan agama Nasrani lagi, tapi agama Islam. Isa Al-Masih itu ya sebutan dari orang-orang Nasrani.
Kalau Nabi Isa. Masihud Isa masih Isa binti Maryam. Kalau orang Islam itu karena Nabi Isa tidak memiliki ayah, maka Nabi Isa itu dikatakan sebagai Isa ibnu Maryam kalau dalam Al-Quran. Ibnu itu anak. Kalau orang bin itu anak laki-laki, kalau binti itu anak perempuan tuh wanita. Kalau bukan Mas, kalau dia Mbak kayak Mbak Ilma ya, Mbak Ilma kan cewek. Nah bintinya nama Abi, Suhaila Ilma Nafian binti Sularno. Kalau kamu, iya karena tidak punya ayah, maka karena dia nggak punya ayah ditautkan dengan ibunya. Kalau nggak punya ibu ya ayahnya itulah. Kan cuma yang nggak punya ayah cuma Nabi Isa di dunia ini. Sebutan dari orang Kristen untuk Nabi Isa. Itu hanya Nabi Isa sendiri yang bin ibnu Isa ibnu Maryam kalau dalam surat itu. Lanjut ya. Demikianlah kaum muhajirin tinggal di Habsyi dalam keadaan aman dan tentram, termasuk diantaranya Utsman, yang dalam pantauannya itu tidak dapat melupakan rencana jahat sepupunya Umayyah bin Khalaf. Utsman bin Khalaf ini, sepupunya Utsman ini selalu memberikan menyiksa Utsman ini. Maka dia menghibur dirinya dengan berkata seperti ini, kamu melengkapi panah-panah dengan bulu-bulunya, kamu meruncing ia setajam-tajamnya, kamu perangi orang-orang yang suci lagi mulia, kamu celakakan orang-orang yang berwibawa. Ingatlah, nanti saat bahaya datang menimpa, perbuatanmu akan mendapat balasan dari rakyat jelata. Itu rakyat biasa, rakyat yang miskin. Kalau orang muhajirin di tempat mereka hijrah dan beribadah kepada Allah dengan tekun serta mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang ada pada mereka, dan walaupun dalam perantauan tapi memiliki jiwa yang hidup dan bergejolak, tiba-tiba sampailah berita kepada mereka bahwa orang-orang Quraisy telah menganut Islam dan mengikuti Rasulullah bersujud kepada Allah. Nah, maka bangkitlah orang-orang muhajirin mengemasi barang-barang mereka dan bagaikan terbang mereka berangkat ke Madinah. Jadi ketika mendengar banyak orang Quraisy itu sudah menganut Islam, orang-orang yang berhijrah ke Habsyi tadi langsung kembali ke mana? Ke tanah airnya di mana? Tanah kampung halamannya Mekah ya. Jadi di sana. Tetapi baru saja mereka sampai di dekat kota, ternyata berita tentang masuk Islamnya orang Quraisy tadi, orang Mekah tadi adalah dusta, bohong saja. Ketika itu mereka sangat terpukul karena telah berlaku ceroboh dan tergesa-gesa. Itu taktik orang kafir Quraisy. Dan pada saat itu orang-orang musyrik di kota Mekah telah mendengar datangnya orang-orang buronan. Mereka bilang itu adalah orang-orang buronan ya. Orang-orang yang dicari, yang pergi tadi dari tempat dari Mekah tadi disebut orang-orang buronan yang telah lama mereka kejar dan terperangkap dengan perangkap yang dibuat. Nah itu perangkapnya membuat dusta tadi. Nah ini kita dengerin. Perlindungan ketika itu merupakan suatu tradisi di antara tradisi Arab yang memiliki kekudusan dan dihormati. Sekiranya ada seorang yang lemah yang beruntung masuk dalam perlindungan salah seorang pemuka Quraisy, maka ia akan berada dalam suatu pertahanan yang kokoh hingga darahnya tak boleh ditumpahkan dan keamanan dirinya dan tidak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya orang-orang yang mencari perlindungan itu tidak sama kemampuan mereka untuk mendapatkannya. Itulah
Sebabnya hanya sebagian kecil yang berhasil masuk dalam perlindungan orang-orang yang pemuka Quraisy ya. Jadi yang berhasil itu, yang selamat tidak disiksa, yaitu adalah termasuklah Utsman bin Mas'un. Dilindungi oleh Walid bin Mughirah. Ia masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman dan tentram, dan menyeberangi jalan serta gang-gangnya, menghadiri tempat pertemuan tanpa khawatir disiksa. Kalau orang di luar agama kita itu tidak menyakiti kita, Mas, kita beribadah sama Allah, kita masih bisa ya, tidak mengganggu keselamatan kita tidak boleh menyakiti dia. Tetapi Ibnu Mas'ud, laki-laki yang ditempa Al-Quran dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW, memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dia jadi tahu nih, dilihatnya orang-orang muslim ya, golongan orang yang miskin dan orang yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai harta, itu tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan orang yang ingin melindungi dirinya ya. Jadi dilihatnya orang-orang miskin itu, orang yang tidak punya kemampuan untuk dilindungi itu, mereka itu selalu berada dalam bahaya di jalanan ya. Sementara Utsman bin Mas'ud dan terhindar dari gangguan bangsanya, maka jiwanya berontak, perasaannya mulai bergejolak. Dia menyesal akan tindakan yang telah diambilnya. Lalu Utsman keluar dari rumahnya ya, untuk menanggalkan perlindungan yang diberikan oleh Walid. Siapa nama tadi pelindungnya? Walid bin Mughirah. Jadi dia kayak gitu, karena dia penyesalan, dia mencoba untuk menemui Walid, dia minta ditanggalkan perlindungan dari Walid. Nah, ini saksi mata yang mengatakan peristiwa itu. Ketika Utsman bin Mas'ud menyaksikan penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah, sementara ia sendiri pulang pergi dengan aman dan tentram disebabkan perlindungan Walid bin Mughirah, katanya, "Demi Allah, sesungguhnya mondar-mandirku dalam keadaan aman dan disebabkan oleh perlindungan seorang tokoh musyrik. Sedangkan teman-teman musyrik, tahu musyrik? Iya, orang kafir, dia dilindungi oleh orang kafir. Sedangkan teman-teman sejawat dan teman-teman seagamanya diazab dan disiksa yang tidak kualami." Jadi dia tidak merasakan penyiksaan seperti teman-temannya yang lain. Kenapa disiksa orang miskin? Karena itulah, mereka tidak berdaya. Iya, orang-orang kafir di sana kan masih yang namanya perbudakan, masih menyukai yang kayak gitu, Mas. Jadi kalau misalnya ada uang, yang beruang itu yang yang berjaya, yang punya kekuasaan, dialah yang menang, kayak gitu ya. Sama orang miskin juga di situ yang disiksa ya. Lalu ia pergi mendapatkan Walid bin Mughirah, katanya, "Wahai Abu Abdi Syams, cukuplah sudah perlindungan Anda, dan sekarang ini saya melepaskan diri dari perlindungan Anda." "Kenapa, wahai keponakanku?" ujar Walid. "Mungkin ada salah seorang anak buahku yang mengganggumu?" "Tidak," ujar Utsman. "Hanya saja saya ingin berlindung kepada Allah dan tidak suka lagi berlindung kepada selainnya. Karenanya pergilah Anda ke masjid serta umumkanlah maksudku ini secara terbuka seperti Anda dahulu mengumumkan perlindungan terhadap diriku." Lalu pergilah mereka berdua ke masjid. Maka kata Walid, "Utsman ini